Logika deontik erat kaitannya dengan simbol-simbol. Proposisi normatif dapat disederhanakan dalam bentuk simbol-simbol. Hal ini berguna untuk memudahkan kita dalam melakukan analisa logika yang lebih mendalam. Dengan demikian, kita perlu tahu bagaimana cara mengoperasikan simbol-simbol tersebut. Dengan pengertian lain, kita harus mampu memanipulasi simbol-simbol secara koheren dan masuk akal. Bagaimana mungkin hal tersebut dilakukan dalam ilmu hukum? Selamat datang di kelas logika bersama saya, Rega Felix. Ini merupakan video part ketiga, jadi untuk bisa mengikuti materi kali ini sebaiknya para penonton mengikuti dulu video part pertama dan part kedua. Pada video part pertama, kita sudah menjelaskan bahwa logika deontik memiliki keterkaitan dengan logika klasik. Meskipun kita bisa melihat ada perbedaannya dengan logika klasik. Namun, tidak mungkin kita terus melaju dengan logika deontik tanpa kita membuka kembali logika klasik. Aristoteles telah memberikan jasa yang besar dalam melahirkan fondasi logika. Prinsip-prinsip logika yang diberikan oleh Aristoteles masih sangat relevan. Ada 3 prinsip penting dalam fondasi logika yang diberikan oleh Aristoteles. Yang pertama, prinsip identitas. Sederhananya, prinsip identitas adalah jika sesuatu adalah sesuatu, ya itulah identitasnya. Kita bisa memulai penalaran jika kita mengetahui identitas sesuatu. Kalau kita simbolkan menjadi A sama dengan A. A sama dengan A, yaitu A memiliki identitas sebagai dirinya sebagai A. Dia bukan B, bukan C. Sehingga kita bisa melakukan penalaran jika kita mengetahui bahwa itu adalah A. Ini prinsip yang mendasar. Prinsip yang kedua, setelah kita memahami prinsip identitas, ada prinsip yang juga penting, yaitu prinsip non-kontradiksi. Sederhananya, tidak mungkin sesuatu adalah ada dan tiada secara sekaligus. Contohnya, misalkan saya ada di sekolah pada waktu tertentu, maka tidak mungkin saya tidak ada di sekolah pada waktu yang bersamaan. Itu tidak masuk akal. Nah, prinsip ini dinotasikan dalam simbol menjadi negasi A dan negasi A. Seperti di gambar berikut. Nah, V terbalik adalah lambang dan, sehingga A tidak mungkin sekaligus tidak A. Inilah prinsip non-kontradiksi. Prinsip ketiga yang juga penting adalah prinsip penyisihan jalan ketiga atau law of excluded middle. Prinsip ini sederhananya adalah kita hanya bisa memilih antara ada dan tiada. Tidak ada konsep di tengah itu. Kalau seandainya saya ada di sekolah, maka tidak benar saya tidak ada di sekolah.
Sebaliknya juga begitu. Kita hanya bisa memilih salah satu, tidak untuk yang ketiganya. Ini disimbolkan dengan A atau negasi A, seperti pada gambar berikut. V itu adalah simbol dari atau. Nah, prinsip logika ini yang mendasari cara berpikir logis kita. Dari prinsip-prinsip ini nanti kita akan bisa menggambarkan suatu konsep penalaran langsung yang disebut dengan persegi oposisi. Contohnya seperti apa? Kita akan ke papan tulis. Ada 4 kalimat di papan tulis. Semua burung bisa terbang, semua burung tidak bisa terbang, beberapa burung bisa terbang, beberapa burung tidak bisa terbang. Nah, yang perlu dilihat adalah di bagian atas ada istilahnya quantifier semua. Sini juga semua. Ini biasanya disimbolkan dengan A terbalik. Lalu yang di bawah beberapa. Atau biasanya E terbalik. Nah, yang di atas sebelah kiri itu bisa terbang, yaitu afirmatif berarti positif, dan tidak bisa terbang berarti negasi atau negatif. Di bawah juga sama, bisa terbang berarti afirmatif, dan tidak bisa terbang berarti negatif, negasi atau negatif. Nah, dalam logika klasik ini sering disebut dengan oposisi. Ditandai dengan A, E, I, O. Ini ada hubungannya masing-masing. Misal antara proposisi A, semua burung bisa terbang, itu memiliki hubungan kontradiktoris dengan O, beberapa burung tidak bisa terbang. Karena jika semua burung bisa terbang dan ternyata ada beberapa burung yang tidak bisa terbang, maka ini salah dan ini benar. Begitu juga sebaliknya. Kalau semua burung bisa terbang adalah benar, maka proposisi O salah. Nah, hal serupa juga terjadi di antara E dan I. Kalau semua burung tidak bisa terbang, ternyata ada burung yang bisa terbang, maka ini salah, ini benar. Begitu pula sebaliknya. Nah, antara A dan I dibedakan dengan quantifiernya, semua dan beberapa. Ini ada hubungan implikasi. Karena kalau semua burung bisa terbang, maka benar beberapa burung bisa terbang. Karena beberapa burung itu tercakup di dalam semua burung yang sama-sama bisa terbang. Begitu pula dengan proposisi E dengan O juga memiliki hubungan yang sama. Kalau semua burung tidak bisa terbang, ya maka beberapa burung tidak bisa terbang karena beberapa ini tercakup di dalam semua burung yang tidak bisa terbang. Dan dalam logika klasik, hubungan A dan E disebut dengan kontraris. Lalu
antara I dan O tidak serta-merta jika O benar, maka I salah. Begitu pula sebaliknya, karena bisa aja dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Nah, inilah konsep eh, oposisi di dalam logika klasik yang juga nanti akan berguna dalam pemahaman mengenai memahami logika teontik. Nah, setelah kita memahami konsep dalam logika klasik, sekarang kita masuk kepada logika modern. Perbedaan mendasarnya adalah logika modern menyimbolkan segala sesuatu menjadi lebih sederhana. Seperti dalam logika deontik, kata wajib saja bisa disederhanakan menjadi O, operator O. Kita sering sebutnya ini sebagai operator norma. Seperti pada part 2 kita sudah jelaskan bahwa dalam logika deontik ada notasi O, P. O-nya itu disebut sebagai operator. Seperti berikut. Dan P-nya adalah variabel bebas. Jadi kita bisa rubah-rubah P-nya. Sedangkan O-nya tetap, yaitu sebagai kewajiban. Nah, dalam logika modern, kata-kata lain juga dapat disederhanakan menjadi notasi-notasi simbol tertentu. Misalkan, V terbalik sebagai dan. Lalu, ada V sebagai atau. Lalu ada juga tanda panah yang bermakna jika maka. Kalau ada tanda panah berarti ada proposisi, dua proposisi biasanya. Misalnya P dan Q. Jika P maka Q. Tanda panahnya adalah jika maka, hubungan jika maka. Atau sering juga disebut implikasi. Ada juga tanda panah dengan dua arah seperti berikut. Ini disebut dengan biimplikasi, yaitu jika dan hanya jika. Ini juga sering disebut dengan ekivalen. Jika dan hanya jika P, jika dan hanya jika Q, maka P memiliki nilai yang sama dengan Q, ekivalen. Dalam logika seperti itu. Nah, notasi-notasi itu nanti akan digunakan dalam logika deontik, terutama dalam mengoperasikannya untuk proses penalaran. Nah, salah satu contoh dalam logika deontik adalah digunakan dalam prinsip yang paling penting. Prinsip yang dikenal dalam standar deontik logic atau logika deontik standar adalah ought implies can. Atau sederhananya, jika suatu kewajiban, maka adalah kebolehan. Sederhananya, jika kita diwajibkan sesuatu, maka sudah pasti implikasinya kita boleh melakukan sesuatu itu. Kalau kita diwajibkan makan, ya pasti kita boleh makan. Nggak mungkin kita diwajibkan makan tapi dilarang makan. Itu sederhananya. Atau misalnya kita wajib belajar bagi anak-anak. Ya berarti anak-anak itu boleh belajar. Nggak mungkin dia dilarang belajar. Itu tidak masuk akal. Makanya prinsip ought implies can dianggap prinsip yang mendasar di dalam logika deontik. Nah, ini dinotasikan dengan simbol. Karena wajib itu OP dan implies itu adalah implikasi tanda panah dan can itu adalah kebolehan di mana notasinya negasi O, negasi P, maka menjadi seperti ini notasinya.
Ini nanti dipakai nih, eee, apa, prinsip-prinsip simbolik seperti ini. Dari simbol ini dan prinsip ini, maka kita nanti bisa melihat konsep yang mirip dengan logika klasik seperti persegi oposisi sebelumnya. Kita ke papan tulis. Dalam logika deontik yang standar atau sering disebut dengan standar deontik logic atau SDL, ada kemiripan antara oposisi dalam logika klasik dengan oposisi di dalam logika deontik. Sesuai dengan definisi yang tadi kita akan lihat dengan notasi kewajiban adalah O dan variabelnya adalah P, maka kita letakkan di sini. Sesuai dengan prinsip bahwa kebolehan untuk sesuatu mempunyai definisi yang sama dengan bukan kewajiban untuk tidak sesuatu, maka kita notasikan kebolehan itu negasi O, negasi P. Nah, prinsipnya adalah jika kewajiban untuk sesuatu, maka kebolehan untuk sesuatu. Ada hubungan implikasi. Nah, di posisi sini ada larangan untuk sesuatu. Karena definisinya adalah kewajiban untuk tidak sesuatu, maka O negasi P. Berarti kewajiban untuk tidak P atau kewajiban untuk tidak sesuatu. Nah, ini juga memiliki implikasi kepada bukan kewajiban untuk sesuatu. Hubungan kontradiktorisnya juga sama, menyilang. Yaitu, jika kewajiban untuk P atau sesuatu memiliki hubungan kontradiktoris dengan bukan kewajiban untuk P atau untuk sesuatu. Hubungan kontradiktorisnya bisa dilihat di lambang negasinya. Di sini tidak ada, di sini ada. Hal yang serupa juga jika kebolehan untuk sesuatu memiliki hubungan kontradiktoris dengan larangan untuk sesuatu. Kita bisa lihat di lambang ininya. Di sini ada negasi, di sini tidak ada negasinya. Dan variabelnya sama. Di sini P, di sini P, di sini negasi P, di sini negasi P. Jadi kita melihat kontradiksinya adalah ketika variabelnya sama, kita lihat lambang negasi di depannya. Berarti itu hubungan kontradiktoris. Lalu hubungan antara kewajiban dan larangan seperti apa? Ini menarik karena masing-masing memiliki implikasi kepada sesuatu yang bersifat kontradiksi. Misal, jika kewajiban untuk P adalah benar dan larangan untuk P adalah benar, maka masing-masing mengimplikasikan kepada kebolehan untuk P bagi kewajiban untuk P dan bukan kewajiban untuk P bagi larangan untuk P. Masing-masing implikasinya menegasikan proposisi asalnya. Jika kewajiban untuk P benar, maka kebolehan untuk P, di mana akan bersifat kontradiksi dengan larangan untuk P.
Begitu pula sebaliknya, jika larangan untuk P benar, berimplikasi kepada bukan kewajiban untuk P yang menjadi kontradiksi dengan kewajiban untuk P. Sehingga sulit jika kita temukan proposisi yang dia adalah kewajiban untuk P dan larangan untuk P. Nah, ini nanti akan menjadi perdebatan. Lalu bagaimana dengan kebolehan untuk P dengan bukan kewajiban untuk P? Ini tidak serta-merta kontradiksi. Karena kebolehan untuk P tidak mengimplikasikan kewajiban untuk P. Dalam artian tidak bersifat ekivalen. Hal serupa juga ini. Bukan kewajiban untuk P tidak mengimplikasikan larangan untuk P. Sama, tidak ekivalen. Nah, makanya ini memiliki sifat yang unik. Tidak saling menegasikan. Nah, nanti antara proposisi kebolehan dan bukan kewajiban akan melahirkan yang namanya pilihan. Nah, ini akan menarik. Nah, sekarang makin menarik. Ternyata selain proposisi wajib, boleh, dilarang, dan tidak wajib, muncul lagi pilihan. Ah, ini gimana nih? Konsep pilihan ini sesuatu yang menarik. Kita harus sedikit berimajinasi. Di dalam agama dikenal kita harus melaksanakan perintah Tuhan, itu kewajiban, dan menjauhi larangannya. Berarti kita laksanakan kewajibannya, tidak ada pilihan, dan menjauhi larangannya, tidak ada pilihan. Nah, kisah dalam agama itu ada sebuah kisah di surga, boleh melakukan segala sesuatu sepanjang tidak melaksanakan larangan atau buah larangan, tidak mendekati buah larangan. Karena itu dilakukan, maka turun ke bumi. Nah, ini kan kalau kita imajinasikan konsepnya mirip. Nah, di dalam ilmu hukum juga sering nih konsep pilihan ini. Yang paling menarik adalah di Mahkamah Konstitusi. Apakah ini pilihan kebijakan hukum terbuka atau tidak? Misalkan putusan MK nomor 90 tahun 2023. Itu perdebatannya adalah soal ini pilihan atau bukan pilihan. Siapa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan pilihan tersebut? Ah, ini menarik. Logika deontik juga mempelajari bagaimana konsep pilihan itu terjadi dan apa saja implikasinya. Yuk kita perdalam. Nah, tadi kan kebolehan untuk P dan bukan kewajiban untuk P, dia melahirkan konsep yang namanya pilihan. Karena begini, kalau kita boleh untuk P, anggaplah boleh untuk makan, itu ada pilihan antara kita mau makan atau tidak makan. Kita tidak dipaksa untuk makan ketika itu kebolehan untuk makan. Namun,
Kalau kebolehan untuk makan itu adalah implikasi dari kewajiban untuk makan, maka itu tidak ada pilihan. Sehingga ada 2 di sini. Ada pilihan dan tidak ada pilihan. Proposisi normatif itu ada yang mempunyai sifat mempunyai pilihan dan ada yang bersifat tidak ada pilihan. Nah, kebolehan untuk P berimplikasi kepada adanya pilihan. Tapi kalau kebolehan untuk P-nya adalah implikasi dari kewajiban untuk P, maka tidak ada pilihan. Seperti ini. Kewajiban untuk P berimplikasi tidak ada pilihan. Kalau sudah diwajibkan untuk sesuatu, maka harus dilaksanakan. Sederhananya seperti itu. Nah, sama. Jika bukan kewajiban untuk P, karena memang bukan suatu kewajiban untuk itu, ya maka ada pilihan. Boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Jadi sama nih sifatnya. Kebolehan untuk sesuatu dan bukan kewajiban untuk sesuatu akan mengimplikasikan kepada pilihan. Tapi kalau bukan kewajiban untuk P-nya merupakan implikasi dari larangan untuk P, maka tidak ada pilihan. Sederhananya, jika sesuatu itu dilarang, maka jangan dilaksanakan. Tidak ada pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Sehingga kebolehan untuk P dan bukan kewajiban untuk P mempunyai sifat pilihan jika dia berdiri sendiri. Bukan merupakan implikasi dari proposisi di atasnya, yaitu proposisi kewajiban dan proposisi larangan. Sedangkan jika ada proposisi kewajiban, maka sudah mengimplikasikan kepada tidak ada pilihan. Begitu pula proposisi larangan mengimplikasikan kepada tidak ada pilihan. Mudah-mudahan paham ya operasi dasar di dalam logika deontik. Nah, konsep-konsep yang tadi itu merupakan konsep yang ada dalam logika deontik standar atau standar deontik logik, sering disingkat dengan SDL. Namun, misalkan masih bingung. Nah, saya coba gambarin nih pakai model lain seperti berikut. Untuk memudahkan, biasanya ada permodelan juga seperti ini. Pertama kita lihat proposisi wajib ada di sini, pilihan ada di tengah, larangan ada di paling kanan. Nah, kalau sesuatu itu wajib, maka tidak ada pilihan. Tapi kalau sesuatu itu adalah larangan, oh sama ini, tidak ada pilihan ya. Kalau sesuatu itu larangan, maka tidak ada pilihan, sama kayak wajib. Tapi di antara itu ada proposisi yang bersifat pilihan, yaitu jika dia adalah boleh, maka itu pilihan. Dan dia adalah tidak wajib, maka itu pilihan. Sepanjang kebolehannya bukan merupakan kewajiban, bukan implikasi dari
kewajiban. Karena kalau dia implikasi dari kewajiban, maka tidak ada pilihan. Sama, tidak wajib juga mempunyai pilihan kalau dia berdiri sendiri. Bukan implikasi dari larangan. Kalau tidak wajibnya implikasi dari larangan, maka menjadi tidak ada pilihan. Nah, ini salah satu alternatif untuk memahami hubungan proposisi antar norma di dalam logika deontik. Konsep ini yang disebut dengan standar deontik logic atau SDL. Sekarang sudah paham kan? Nah, ini tuh baru pengantar. Deontik logic masih lebih luas dibanding ini. Karena para peneliti terus meneliti SDL. Ternyata banyak masalahnya. Tidak sesederhana itu. Itu saja jangan-jangan sudah tidak sederhana. Nah, para peneliti meneliti, kok banyak masalah ya? Nah, gimana cara melihat masalahnya? Ya kita harus operasikan lebih dalam lagi. Nggak cukup operasi dasar. Harus ada analisa yang lebih mendalam. Nah, untuk bisa paham, coba buka referensinya mengenai deontik logic. Untuk pengantarnya, buka aja di Google, search deontik logic, klik yang dari Stanford. Nah, ini pengantar yang cukup jelas. Kalau perlu referensi pengantarnya, bisa dengan buku ini. Nah, coba dibaca dulu. Nanti kita akan analisa lebih dalam lagi. Bagaimana cara analisa lebih dalam lagi? Kita harus menggunakan penalaran matematis untuk melihat berbagai macam permasalahan dalam logika deontik. Maka di pertemuan selanjutnya kita akan pindah dulu nih ke logika matematik.